Dari semua crossover, mobil listrik, mobil keluarga yang kita semua bisa lihat di Gias 2025, ada satu pesan kecil. Mobil sport belum mati. Dan kita bisa lihat ini di booth Ford di Gias 2025. Ini adalah Ford Mustang generasi terbaru. Ya, ini Ford Mustang EcoBoost. Ya, ini dia Ford Mustang EcoBoost generasi yang paling baru dan ini datang resmi dari RMA Ford Indonesia. Jadi ini spek ATPM, dan kalau dia beredar di jalan kan ada spek EU segala macam. Ini spek ATPM, spek resmi. Dan sekarang kita pengen lihat mesinnya dulu karena ini salah satu bagian paling penting dari sebuah Ford Mustang gitu kan. Ini bukan mobil yang kaleng-kaleng. Kita buka dan karena Ford kan mobil Amerika setir kiri, jadi tuas pembukanya masih di sebelah kiri. Sebentar ya. Ya. Ini dia. Jadi Ford Mustang generasi terbaru ini punya dua pilihan mesin. 2300 cc 4 silinder turbo yang dikasih nama EcoBoost dan 5000 cc V8. Ya V8 pernah gue bahas di channel pribadi gue, jadi kalau pengen lihat bisa di situ, promosi tipis-tipis. Tapi yang kita lihat sekarang dari RMA Ford cuma ada mesin 2300 cc 4 silinder turbo EcoBoost. Lagi-lagi sorry. Gue tanya ke Ford, kita bisa nggak pesennya 5000 cc V8 si Ford Mustang GT? Mereka bilang belum sih, tapi ya kita lihat aja ke depannya kayak gimana. Oke, balik ke mesin ini. Ini sebenarnya bukan mesin baru ya. Ini adalah pengembangan dari mesin yang udah dipakai di Mustang lama, Mustang EcoBoost dan Ford Focus RS. Di sini dia punya tenaga yang cukup bagus. 315 horsepower, 315 PS dan torsinya juga lumayan 475 Nm. Dan karena ini Mustang, dia penggerak roda belakang dan pilihan transmisinya ada 6 speed manual. Ada juga yang 10 percepatan otomatis, tapi yang ada di sini sekarang itu yang otomatis 10 percepatan. Dan kalau ngelihat mesinnya, satu dia nggak di cover, jadi ya begini aja kelihatan kabel busi, coil segala macam itu kelihatan semua. Mungkin biar gampang dioprek kali ya. Toh yang 5000 cc V8 juga nggak di cover sama sekali, tapi itu mesin cantik banget sih. Dan di bagian depan sini ada tulisan Mustang. Tapi gimana pun juga, ini kan cuma mesin 2300 cc 4 silinder turbo. Jadi mungkin suaranya kurang gahar, kurang serem, kurang Mustang. Coba kita dengerin. Gue bilang juga apa? Kurang gahar kan? Nih, sebagai perbandingan, kita dengerin suara Ford Mustang yang mesinnya 5000 cc V8 naturally aspirated. Gimana? Bener kan? Yang mesinnya 5000 cc di Ford Mustang GT suaranya lebih gahar. Gua tahu harganya beda jauh, tapi kalau belum beli Mustang, Ford Mustang, pengen yang suaranya kayak kuda balap atau kuda poni. Oke, sekarang desain. Ini benar-benar sebuah evolusi dari Ford Mustang generasi sebelumnya, tapi proporsinya tetap dipertahankan. Proporsi muscle car tradisional dengan kap mesin panjang, kabin seadanya, dan pastinya buntut pendek, penggerak roda belakang, dan mesin di bagian depan. Dan Ford bilang, Mustang generasi ini memang sengaja dibanyakin sudutnya, dibanyakin garis-garis yang lebih tajam, lebih tegas, biar kelihatan lebih modern dan menjadi pembeda dengan Mustang generasi sebelumnya. Dia punya lampu baru, LED DRL baru, dan mobil ini punya sangat banyak Easter egg. Sebagai contoh, di lampu depan ada logo kuda dari Ford Mustang ini. Keren ya? Dan dibanding sama yang 5000 cc, mobil yang bermesin 2300 cc turbo ini punya air intake yang lebih kecil dan cuma ada satu di sebelah kiri aja. Di sebelah kanan nggak ada karena ini mesin lebih kecil, kebutuhan udaranya juga sedikit lebih kecil. Dan untuk fitur-fitur yang boring dulu ya, ada radar sama ada kamera karena Ford Mustang ini udah punya ADAS. Jadi kalau misalnya kita pengen nyetir santai, dia bisa. Sekarang kita lihat, dia pakai pelek 19 inci, which is lumayan gede ya. Dan bannya juga bukan ban kaleng-kaleng, dia pakai Pirelli P Zero dengan ukuran di depan 255/40 R19 dan remnya
390 mm alias sekitar 15 inci. Di mobil-mobil lain 15 inci itu peleknya. Ini remnya. Remnya punya diameter lebih gede daripada beberapa mobil beneran. Gila ya. Dan pastinya mobil ini karena gimana pun juga dia mobil sport, mobil massal, dia pakai pengereman yang harus mumpuni. Makanya dia pakai kaliper Brembo, tapi kalau di mobil lain biasanya dicat merah, ini dicat hitam. Dan yang spesial buat Mustang ini adalah ada logo kuda Mustang bahkan di kaliper remnya. Nah, buat belajar aja ya, buat membedakan antara Mustang EcoBoost sama Mustang GT atau Mustang Dark Horse dan lain-lain. Kalau di sini kosong, nggak ada emblem apa-apa, berarti kemungkinan besar ini yang EcoBoost yang 2300 cc turbo. Tapi kalau ada 5.0 berarti yang 5000 cc. Dan kalau kalian lihat mobil ini, di bagian depan, di grillnya, di bagasinya, cuma ada logo kuda Mustang. Hampir nggak ada logo Ford di mobil ini. Satu-satu yang kelihatan jelas cuma di kaca bagian tengah dekat sensor ADAS ada logo Ford. Tapi itu doang. Sisanya cuma ada logo kuda. Dan sebenarnya nggak apa-apa ya, karena biarpun tanpa logo Ford, orang tahu ini Ford Mustang. Ini adalah satu dari sedikit mobil yang biarpun tanpa logo mereknya apa, orang tahu ini mobil apa. Sekuat itulah citra Mustang di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Dan lagi-lagi soal Easter egg, di kaca depan bagian penumpang, bagian kiri bawah, ada logo Mustang lagi. Nah, kalau di bagian supir, kanan bawah, ada tulisan Soundscreen. Pastinya sebelum melihat mobil ini, gue pelajarin dulu speknya, detailnya, segala macamnya. Dan apakah kita tahu Soundscreen ini artinya apa? Nggak tahu sih, nggak tahu. Lanjut aja deh. Sebelum kita bahas bagian belakangnya, gue pengen bahas soal tutup bensinnya. Mungkin yang udah punya Ford lain kayak misalnya Fiesta, Focus, dan lain-lain mungkin udah tahu. Tapi buat yang belum punya Ford atau kepikiran punya mobil ini, kita kasih tahu kalau kita pengen isi bensin, kita nggak usah buka cover tutup bensin kayak di mobil lain. Jadi tinggal colok aja nozzle bensinnya ke sini dan langsung isi kayak biasa. Karena dia emang udah didesain buat langsung kebuka kalau misalnya dicolok sama nozzle bensin dan tidak dengan barang lain. Gitu ya. Nah, bicara bensin, dia harus minum RON 98. Jadi kayak mungkin V-Power Nitro Plus, Pertamax Turbo, Vivo Revo 98, dan mungkin BP Ultimate gitu ya, seperti itu. Dan kalau gua nggak salah ingat, mobil ini punya tangki kapasitas sekitar 60 literan, mungkin 60, 62, 65, dan kalau diingat bensin harus yang oktan tinggi, kira-kira siapin 800 ribuan untuk isi mobil ini full tank, 800, 900, sejuta, tergantung kalian beli bensin di mana, kapan, dan mereknya apa. Nah, sekarang lihat bagian belakangnya, dan bagian yang paling mencolok mata kita adalah desain dari bagian belakangnya ini, yang seolah-olah tuh kayak sudut yang begini ya, sudut lancip gitu ya. Kayak seolah-olah kalau orang tuh kayak patah pinggang nggak sih? Atau mungkin kayak ngeliat Suzuki Splash dulu tuh. Kayak begini juga kurang lebih desainnya. Dan di bagian belakang seperti gue bilang, dia ada logo kuda. Dan logo kuda ini menandakan kalau ini adalah Ford Mustang yang EcoBoost. Lagi-lagi kalau yang 5000 cc bukan pakai logo kuda tapi pakai tulisan GT gitu ya. Karena dia bukan Ford Mustang yang 2300 EcoBoost. Panel sini terpisah tapi ini bukan spoiler yang bisa pop up ya. Ini cuma panel terpisah doang. Jadi mungkin kalau pengen nempelin spoiler, ini dicopot terus bisa tempel di bagian sini. Lampu sen di belakang sekuensial dan lampu remnya seperti Mustang-Mustang yang generasi lama-lama tetap dia punya 3 garis LED atau garis lampu yang tegak. Dan lagi-lagi soal Easter egg, di sini ada siluet Mustang generasi pertama, kedua, ketiga, keempat, 5, 6, dan 7. Semua generasi Mustang dari tahun 60 sampai sekarang diabadikan di kaca belakang mobil ini. Sama kayak Nissan Velody Z atau Nissan Z gitu ya, yang ada tulisan since 1969 di sini. Jadi ini Easter egg yang bikin mobil ini, satu, menghargai sejarahnya, dan dua, jadi lebih menarik. Bahkan nggak cuma itu, jadi kalau kita buka bagasinya, di sekitar sini ya, di lampu rem sebelah kanan ada siluet mobil ini dari samping, Ford Mustang ini. Lagi-lagi, kalau kalian perhatiin detail, kalian akan appreciate hal-hal seperti ini. Dan kita bahas hal-hal yang masih logik dulu ya, yang praktis-praktis. Bagasi sebenarnya lumayan gede, dan kalau kita lihat bagian sini ada ruang buat ban serep tapi nggak dikasih kayaknya ya. Nah, sekalian buat cari tahu sih ya. Ya, orang bisa masuk kayaknya. Kita coba dulu. Oke, bisa kok biarpun kelihatan kecil, tapi satu atau mungkin satu orang dewasa sama satu anak kecil bisa di sini. Karena gimana pun juga, di Amerika tuh emang apa-apa harusnya lebih gede. Soalnya bayangin, di sini Honda Civic dibilangnya medium sedan, kalau di Amerika jatuhnya compact.
Ada kamera mundur, sensor parkir, sama ada 4 knalpot bahkan buat versi EcoBoost ini. Masuk yuk. Ya, jadi di bagian dalam sini kita kehilangan desain dual cockpit dari Mustang generasi sebelumnya. Jadi ini lebih konvensional, lebih modern karena ada layar gede di sini sama di sini, dan tulisan Mustang tetap ada lengkap dengan logo kudanya. Tapi kalau kita ngelihat bahan-bahan di sini mungkin masih sedikit oke lah ya. Tapi sebenarnya ada banyak bahan plastik di mobil ini. Contoh, di pintu ini plastik, bahkan suara nutupnya kalau kalian bisa dengar, dia tuh suara jedupnya tuh nggak kayak mobil mahal, nggak kayak mobil miliaran. Dan padahal harga mobilnya emang udah ya sekitar 1 miliaran ya. Karena ingat, kalau di tempat asal ya di kampung halamannya di Amerika sana, Ford Mustang ini bukan mobil yang mahal atau gimana. Jadi mungkin pekerja yang UMR gitu jatuhnya ya, kalau di sana masih bisa beli Mustang, mau second mau baru bisa. Jadi biarpun kalau misalnya di Amerika dia jadi mobil yang common lah ya, mungkin kalau di sini kayak Fortuner, Pajero Sport gitu-gitu, di sini dia emang statusnya agak naik dikit. Ingat, gue coba yang bilang, mobil mewah pasti mahal, mobil mahal belum tentu mobil mewah. Ini mahal, tapi apakah dibilang mewah? Enggak, dia muscle car, bukan mobil mewah. Oke, lanjut. Setir, tilt, teleskopik, dan pastinya tadi gue bilang nggak banyak logo Ford di mobil ini, cuma ada logo kuda Mustang. Hal sensibel lain ya, di sebelah kiri ada tombol buat ADAS, segala macam, dan di sebelah kanan buat multimedianya. Nah, lanjut lagi, kalau kita pengen nyalain mesin, tombol engine start stopnya ada di sini dan warnanya merah, seolah-olah memancing banget buat buruan dong nyalain mobil ini. Dan ada lagi tombol-tombol di sini. Sayangnya kita kehilangan toggle switch yang kayak di pesawat gitu ya, atau kayak di ampli gitar buat di Mustang lama. Di Mustang baru ini nggak ada, cuma tombol pada umumnya. Agak sayang tapi ya oke lah. Putar-putaran volume, dan di sini ada pad, nggak tahu wireless charger atau bukan, USB Type C, Type A, colokan 12 volt. Dan mobil ini nggak punya sunroof ya, tapi kalau di luar negeri sana ada varian Ford Mustang Convertible yang pakai atap soft top atau atap kanvas, dan ini pakai transmisi otomatis 10 percepatan. Ada mode otomatis, ada mode manual, dan kalau kita pindah gigi secara manual, ada pedal shift di belakangnya, di belakang setir ya. Dan salah satu highlight dari Ford Mustang terbaru ini adalah ini. Kelihatan kayak tuas atau pegangan rem tangan konvensional, tapi ini adalah electronic parking brake yang emang sengaja didesain kayak gini. Jadi kalau kita pengen pasang parking brake ya pas selesai parkir gitu ya, kita beginiin. Tapi kalau misalnya kita pengen lepas rem parkirnya atau rem tangannya, kita tekan ke bawah. Dan fungsi rem parkir ini nggak cuma terbatas di situ doang. Karena di Ford Mustang yang lain, mungkin GT, Dark Horse, dan mungkin mobil juga punya, dia bisa jadi drift brake. Ya, jadi kalau kita aktifin modenya, misalnya kita lagi jalan ya dan kita pengen ngepot, kita tinggal tarik ini, dia bakal langsung ngunci roda belakang biar mobil ini bisa ngepot. Ini bukti kalau Ford waktu bikin Mustang ini, mereka tahu orang-orang kayak gimana yang bakal memanfaatkan mobil ini sampai potensi terbaiknya. Ya buat seneng-seneng, ya buat aktivitas yang melibatkan mobil sport segala macam. Inilah yang gue suka dari apa ya, integrasi antara klasik dan modern kayak di sini. Mobil-mobil lain, merek-merek lain, cobalah tiru aplikasi kayak gini. Seneng banget. 2 cup holder dan ada laci kecil di sini ya. Kecil sih, nggak ada yang aneh-aneh. Dan kedua jok depan itu manual tapi juga elektrik. Maksudnya gimana nih? Kalau pengen geser maju mundur, elektrik seperti yang kalian bisa lihat, ini maju, ini mundur. Tapi kalau pengen rebah tegak, manual. Nah, lanjut lagi. Masih ada Easter egg di mobil ini. Jadi kalau kita buka pintu penumpang, di dekat AC-nya, di dashboard, ada logo kuda Mustang lagi. Di bagian kanan juga sama. Dan kalau di bagian kanan, ada siluet mobil ini lagi dari samping. Ini mobil all about Easter egg about the Mustang. Gokil ya. Nah, biarpun dia mobil Amerika, Ford Mustang gitu kan, dia sennya di sebelah kanan, wipernya di sebelah kiri. Jadi kalau kalian biasa naik mobil Jepang terus lompat ke mobil ini, harusnya tidak usah adaptasi yang aneh-aneh karena ya posisinya familiar gitu kan. Oke, lanjut lagi. Terus kalau misalnya kita lihat sun visor-nya tipis, tapi karena ini kan mobil kacanya landai gitu kan, ini harusnya cukup sih. Ada kaca, ada lampu juga, dan bisa digeser ke samping seperti ini. Terus buat kenyamanan, dia pakai jok yang sebenarnya dia agak gede ya, karena baik lagi ini mobil Amerika, didesain utamanya buat orang-orang atau customer di Amerika
Dan ingat badan-badan orang Amerika gimana? Lebar, tinggi. Jadi kalau buat mereka nyaman, harusnya buat kita juga nyaman sih. Tapi ini kan dia nggak terlalu suportif. Tapi kalau buat duduk nyaman aja sih, ini masih enak. Dan dia juga bisa diangetin dan dinginin. Terus kalau misalnya kita pengen dengerin radio atau musik gitu ya, dia udah pakai speaker dari B&O, Bang & Olufsen. Yang kita lihat di sini bisa ada sekitar 7 atau 8 speaker, termasuk ada subwoofer di bagian bagasinya. Terus kalau kalian lihat di sini dia ada kayak coakan gitu ya, atapnya sedikit turun di sini. Ini biar kalau misalnya kita pengen bawa mobil ini ke sirkuit, katakanlah Sentul atau Mandalika gitu ya, masih ada ruang ekstra kalau kita pengen pakai helm. Ya, baik lagi ini sebuah mobil sport, mobil muscle, Ford Mustang. Kalau nggak dibawa ke sirkuit, sayang. Oke? Sekarang kita pengen coba lihat layar tengahnya. Wih, animasinya keren juga. Ayo. Nah, pastinya dia bisa pakai Apple CarPlay, Android Auto. Kita bisa ngatur ADAS-nya, segala macam, audio segala macam. Tapi itu semua mobil juga bisa. Gue pengen bahas yang spesifik buat Mustang ini. Jadi kalau kita tekan tombol di sini ya ada gambar kuda, dia masuk ke menu Mustang dan kita bisa atur misalnya kayak knalpotnya. Ya, dia pakai Valvetronic. Jadi kita bisa pilih-pilih suaranya mau yang adem, yang normal, atau yang cempreng, atau yang keras sekalian. Kita bisa pilih di bagian seat. Jadi kalau quiet ya, yang paling adem suaranya bisa dipakai pas pagi-pagi, pas mau jalan biar nggak ganggu tetangga sekitar. Tapi yang paling keras yang kayak sport gitu ya atau track itu bisa kita pakai pas di tempat yang terbuka dan nggak bakal ganggu siapa-siapa. Yang tadi kalian dengar di mode normal, nanti kita coba ke mode track kayak gimana kalau bisa. Dan kita juga bisa pilih desain instrumen clusternya kayak gimana. Bisa yang normal, sport, track, tapi ada 3 yang spesial buat Mustang generasi ini. Karena dia layar, dia bisa masukin desain apa aja yang kita mau. Termasuk desain dari cluster atau instrumen Ford Mustang generasi pertama tahun 60-an. Plus Mustang Fox Body yang lebih muda sekitar tahun 70-80-an dan Mustang SVT Cobra yang sekitar tahun 2000-an. Itu gokil sih. Dan masih tambah lagi, kita bisa gonta-ganti drive mode-nya pakai tombol di sebelah sini. Jadi ada normal, sport, track, slippery track, bahkan ada mode drag strip. Ini bener-bener sebuah Mustang gitu ya. Gokil. Hal lainnya ada laci. Udah selesai dan kita mau coba masuk ke jok belakangnya. Sekarang kita lihat jok belakangnya. Jadi kalau kita pengen geser ya karena manual kan gampang, tapi aduh. Kepala mentok. Coba kita keras amat ya. Nah, ini nih. Bisa. Iya. Mendingan nggak usah ya kalau buat orang dewasa. Buat anak kecil aja, itu pun gue yakin anak kecil komplain sih kalau duduk di belakang. Di belakang juga nggak ada apa-apa sih. Udah, keluar. Ya, jadi itu dia Ford Mustang EcoBoost ini. Akhirnya kita bisa beli Ford Mustang muscle car legendaris secara resmi dari Ford Indonesia, RMA Indonesia gitu kan. Kita bisa punya mobil dengan jaminan resmi, layanan resmi, dan segala macamnya. Dan kalau ngelihat ini emang muscle car tradisional yang lahir di era modern, lebih tajam, teknologi lebih bagus, segala macam. Dan sebenarnya mesinnya cuma cukup aja. 2300 cc, 315 horsepower, 475 Nm, dia cukup aja. Cuma kalau ketemu Mustang lain yang ada embel 5.0-nya, di belakang ada tulisan GT, atau mungkin ketemu Mustang lain yang ada gambar kuda hitam, kuda gelap, dan pakai spoiler segala macam, dan pelek yang lebih gede, tolong sadar diri kalian cuma 300 horsepower, yang itu bisa 400 atau bahkan 500 horsepower. Tapi kalau cuma buat ya sports car weekendan, atau mungkin mau dipakai harian, Mustang EcoBoost ini masih bisa tanpa masalah. Dan dia lebih nyaman, lebih canggih. Dan jangan lupa ada ADAS-nya. Jadi kalau memang pengen road trip pakai Mustang ini, bisa dari Jakarta ke Surabaya, Jakarta Bali sekalipun, kenapa enggak? Coba aja kita road trip pakai Ford Mustang EcoBoost ini. Oke, itu aja dari kita. Thank you udah nonton. Jangan lupa jempol, komentar, dan subscribe.